baca bunyi Hosea 11 ayat 1, bukan kayak gitu. Dari Mesir. Iya, makanya aku bilang ketika Israel inilah masih buktinya muda. ada perubahan. Ini bahasa Inggris, Ibu. Ini dua bahasa teks yang Inggris. berbeda, Oh, sayang. Ini dua teks berbeda. Di tanah ya, Hosea. Nah, Hosea gitu. tanah. Hosea Coba. nomor Hosea 11 ayat 1. Nah, ini baru sesuai dengan kitab Tante. Ini baru sesuai terjemahannya, dikutip oleh Matius pasal 21 ayat 15. Nanti coba dibaca dulu Bang Jibril. I fell in love with Israel when he was still a child, and I have called him my son ever since Egypt. I call him my sons. Di situ dikatakan dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Kalau di Septuaginta, dari Mesir kupanggil anaknya. Anakku dan anaknya itu adalah narasi yang berbeda. Anehnya kitab kalian, penulis PB itu mengutip teks yang belum ada, yaitu teks Mesorah. Ini aneh nih. Kenapa? Padahal Septuaginta ini adalah kitab yang lebih dulu ada gitu. Coba dilihat kalau Matius 21 ayat 15 kalau nggak salah, Bang Jibril. Pakai apa nih kita? Pakai sabda aja. Yang punya Bu Darni. Matius Itu nomor 15 kalau nggak salah. 12. 15 nomor 15. Oh, 15. Iya. Kok hilang handphoneku? Satu lagi Tante hilang handphoneku, satu lagi mana nih? Memperkenalkan Siapa yang nyuri? Oh, bukan ini berarti, bukan ini. Bentar. Bukan ini berarti. Ini nubuatan tentang dari Mesir kupanggil anakku gitu loh, di Matius berapa ya? Aduh. Matius berapa? Bentar, ini. Nah, ini dikutip kitab Hosea ini oleh penulis kitab Matius dalam Matius. Sebentar. Wait a minute, Tante. Ntar ya. Tante, aku cek Bible dulu. Soalnya aku lagi pegang Bible ini ntar. Nanti ku sanggah ya. Boleh sanggah aja lah. Kalau Tante yang nyanggah nggak terlawan aku. Udah aku bilang kan. Matius 2:15 kali. Sorry. Matius 2:15. Yang dua ya, bukan 21 ya. Yang bilang barisan di bawah. Nah, coba. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bukan. Ini nubuatan ya. Paham nggak substansinya? Bahwa nubuatan itu dikutip dari kitab Hosea yang bukan Septuaginta, tetapi Hosea yang adalah kitab teks Mesorah yang belum ada pada waktu itu. Itu anehnya penulis kitab kalian. Maka kalau si nih ya. Oke, mana nih? Nih tuntut. Wait satu. Matius 2:18. Matius 2 ayat 18. Sorry ya, aku lupa. Aku dulu hafal kan. Jarang. Matius berapa? Ya enggak apa-apa. Kan bisa aja salah-salah, kan bisa dibenarkan. Iya, Tante 2 ayat 18. Bijak kali Tante inilah. Aduh. Makin cinta loh aku sama Tante ini. Terdengarlah. Nah, terdengarlah suara di Rama, tangis ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Lanjut Bang, ayat selanjutnya. Ini aja diambil semuanya aja Bang. Oh, tunggu bentar. Mungkin 15 tadi benar. Dan tinggallah di sana Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Di sini penulis kitab Matius berkata, genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Itu merujuk kepada Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil anakku. Ternyata firman Nabi Hosea itu dalam terjemahan, dalam teks Mesorah, betul. Itu dari Mesir kupanggil anakku. Tapi itu baru ada di abad ke-9. Penulis Matius itu di abad awal-awal dan kedua kan. Nah, sementara penulis Matius harusnya merujuk kepada Septuaginta. Di Septuaginta tidak ada nabi yang berkata begitu, dari Mesir kupanggil anakku, tapi dari Mesir kupanggil anaknya. Makanya ini yang kusebut dengan perubahan itu terjadi. Hasyim bertanya, orang Yahudi mana yang merubah? Aku balik tanya. Satu, antara Yahudi Rabinik dengan tiang menuliskan Septuaginta. Kau sebutlah namanya, suka-suka kau lah, nggak tahu aku ya kan? Gitu. Terima kasih. Paham nggak Tante? Tante dulu paham nggak? Sebentar. Tante paham nggak substansinya? Kayak mana? Coba jelaskan. Sekarang gini, kalau menurut Uniripa, di dalam
cerita itu yang kedua itu di dalam Matius dan Hosea, bagaimana? Apakah lain ceritanya dicatatkan? Kalau hanya kata-katanya aja salah sedikit tapi maknanya berbeda, itu baru nggak benar. Tetapi kalau tunggu dulu, tetapi kalau sama-sama contoh kayak penyalipan Yesus, tetapi di sana nanti kata-katanya berbeda, di sini kata berbeda. Tetapi jalan ceritanya itu yang perlu kita dengarkan. Kesimpulan cerita itu penyalipan, itu isinya penyalipan, gitu dia. Ku jelaskan, tapi tante diam ya, Hasyim diam, Hasyim, aku udah nunjukin bukti. Saya mau aduh, Hasyim kok malah putus asa, Hasyim. Nggak putus asa. Kau pikir aku nggak belajar Al-Quran? Aku jangankan belajar, menghafalkan Al-Quran kerjaanku, Hasyim ya. Jadi nggak usah kau ajarkan umat Islam ini belajar. Jangankan kitab kami, kitab orang pun kami pelajari. Oh, ini aku khusus untuk tante ya. Aduh, jangan bernarasi gitu. Saya nggak pernah loh sebelumnya, tapi kalau saya diubrak-abrik kayak gitu nggak terima. Peduli kamu mau berubah, itu nggak ada urusannya. Kebenaran harus dinyatakan. Saya mau ngomong dengan jangan menghalang-halangiku bicara dengan tanteku dulu. Saya ingin ngobrol dengan tante saya dulu. Saya mau tidur habis ini ya. Saya mau tidur. Dengar. Tanteku bertanya, apa bedanya? Maknanya kan sama, tante sayang. Bagaimana tante? Aduh, Hasyim. Jangan kau terus berdusta, jangan kau lawan Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, saya selama ini sabar. Kalau abang nggak bisa, tinggi ku tanya dulu. Jangan begitu, Uni. Ya. Lain kalau nggak ditunjukin data itu ada datanya loh Bang Hasyim. Datanya udah ditunjukin tapi kan datanya itu bukan seperti yang diframingkan begitu. Datanya kan itu menunjuk Yesus. Saat itu Nabi Musa kan anaknya. Udahlah Hasyim. Gini loh, diskusi itu bukan berarti kita harus menerima yang kita mau saja, Hasyim. Contoh, nggak mungkin lah Bu Darni ini mengatakan bahwa aku lebih cantik dari dia. Tentu dia harus mengatakan dia lebih cantik dari aku. Tentu juga aku mengatakan aku lebih manis daripada tanteku. Ya sudah. Gini Hasyim, diskusi itu bukan berarti kau harus memaksakan paradigmamu kepada orang lain. Tapi bagaimana kita menampilkan sebuah data yang itu kalau kau salah menurutmu kau bantah kami. Begitu aja, nggak usah kau malah curhat di sini. Nanti kau curhat sama tante Darni aja ya. Nih. Aku mau ngomong sama tanteku dulu. Dia mau menambalkan ini. Bang Hasyim memang kalau mau membantah, jawab dengan data, antitesisnya apa. Jangan malah menghina pribadi begitu loh. Ya udah silakan, besarkan. Silakan. Nggak tahu kok kalau aku tak terhinakan. Kalau kita coba ini, ayo pakai data. Coba. Dia dari tadi ini loh. Nah, tunjukin dulu datanya. Bentar ya, saya tunjukin datanya. Uniripa pakai data loh dia, bukan asumsi. Saya juga pakai data. Itu Pak Hasyim. Kau nggak tahu kami umat Islam jadi gini ya? Klarifikasi. Nama kau aja Hasyim, udah jadi Tuhan kau. Tadi Bu Darmi bilang soal Yasin 13-14, saya buka kitabnya, saya tunjukkan. Itu antitesisnya. Bu Darmi masih mau percaya narasi dia. Nggak apa-apa, silahkan. Kita menghargai perbedaan. Iya. Jadi Pak Hasyim, jadi kita diskusi terfokus tuh begitu. Iya. Ini datanya ya. Hosea 11 ayat 1. Ngambil ini dia. Ngambil. Nah, aku bilang kalau teksnya surat. Iya, terus apa masalahmu? Nah, coba dilihat. Ini apa yang dirubah? Aku bacakan apa? Ini kan bahasa aslinya. Ya mau kau bantah apa gitu kan kan? Iya. Ini apa yang mau kau bantah, Sem? Ini kan Hasyim. Ya. Terus? And I love him. Baca bahasa Ibraninya itu. Baca, Hasyim. Ini saya baca ini sebentar. Bisa baca aja. Ya bisa dong. Itu ada itunya. Ada Latinnya kok. Aduh, pagi-pagi dengan lawak. Kinaar Yisrael. Kinaar. Itu ain. Kinaar Yisrael. Apalagi? Yisrael. Kinaar. Empat kali baca Latin. Ya, baca Latin. Diam dulu Uni, ya. Iya, karena aku lucu-lucuan, biar seru aja. Iya, nggak apa-apa, ya.
Ya. Nah, di sini kupanggil and out of Egypt, ya. Ini kan artinya ke situ, ya. I call my son, ya. Nah, terus masalahnya apa? Iya. Tadi Uni masalahnya apa dengan ayat Hosea? Jadi nggak paham berarti, antum nggak paham berarti yang di Septuaginta yang tadi saya tunjukin, I called out his son. Nah, ini saya tunjukin. Tadi kan saya udah tunjukin. Enggak, nanti saya buka Septuaginta. Nah, ini Septuagintanya, abangku ganteng. Awas dengan kelihatan pahamu Hasyim. Abang ganteng, Bang Hasyim ganteng. Ini Septuaginta nih. Septuagint, ya. Iya. Di sini tulisannya. Bentar ya, sabar. Oh, dia baru paham masalahnya ini sekarang. Bentar. Jadi tantenya, aku mau bernarasi buat tanteku yang cantik dan semokin dulu. Diam kau Hasyim, urusanku sama tanteku belum selesai. Jadi begini tante, kata tante, kan maknanya sama aja. Siapa bilang sayang? Di dalam Septuaginta itu menceritakan kepedihan hatinya Rahel. Rahel menangis karena anak-anaknya dari Mesir. Tuhan memanggil di situ secara makna Tuhan mengeluarkan kedua belas suku Bani Israel dari tanah Mesir. Makanya Musa diutus sayangku cintaku. Tapi tiba-tiba dalam teks Mesora, narasi yang ditulis oleh orang-orang Yahudi kemudian di abad ke-9 sampai selesai kalau nggak salah abad 9 ya. Itu seolah-olah meninggikan Yakub menjadi anak Tuhan. Maknanya berubah kemudian dengan pemahaman bahwa manusia ini kemudian menjadi anak Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Seolah-olah Yakub adalah anak Tuhan. Karena mereka keturunan Bani Israel, mereka menganggap mereka keturunan Tuhan. Sama seperti Paulus mengutip perkataan Epimenides mengatakan bahwa kita keturunan ilahi. Inilah yang menjadi doktrin kemudian Tante Darni. Berbahaya sekali ini doktrin. Orang manusia biasa ngaku-ngaku anak Tuhan walaupun maknanya nanti dipelintir kemana-mana ya kan. Inilah yang disebut dengan apa? Songong bin sotoy. Hasyim tutup kameramu, apa itu kelihatan nanti barang-barangmu nanti. Tak apa-apa aja Hasyim. Tutup dulu cammu dulu. Terganggu aku ya. Jadi tante, yang anehnya adalah datang si penulis kitab Matius. Ketika dia menuliskan kitab Matius, harusnya teks Mesora belum ada, karena teks Mesora baru selesai di abad ke-9. Masalahnya adalah yang ada waktu itu Septuaginta. Si penulis Matius kok tiba-tiba mengutip kitab yang tidak ada. Dari Mesir kupanggil anakku. Harusnya dia menulis dari Mesir kupanggil anaknya. Aneh ini tante. Di mana di sini dibuktikan? Pertanyaan Hasyim kepada saya, mana siapa yang merubah-rubah kitab suci? Itu yang disampaikan kepada kami Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yakuluna hadza min indillah. Kata Allah, celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Kami diperintahkan oleh Allah untuk hati-hati tante, karena ternyata kitab tante terdistorsi, bercampur aduk tulisan manusia dengan keterangan yang diberikan Tuhan kepada Musa, Isa dan juga Nabi Daud. Makanya kami memperlakukan kitab tante hanya sebagai literasi. Literasi apa? Informasi yang pernah ada. Tapi caranya bagaimana? Kami kaji betul bahwa manakah firman Tuhan, manakah yang bukan. Kami akan menjadikan Al-Quran sebagai parameter kebenaran. Tante boleh menolak, tidak apa-apa. Tapi, aduh, bentar-bentar aku pindah wifi dulu. Bentar-bentar, habis internetku, bentar. Ya Uni, ya. Mana nih Bang Hasyim dengan Septuagintanya? Tes. Sebentar. Lanjut. Sebentar. Nah, yang perlu tante ketahui bahwa sesungguhnya kami ini tidak menolak 100% kitab suci tante. Kenapa? Karena Nabi kami mengajarkan begini loh sopannya kami diajarkan. Kitab kalian itu tidak boleh kami tolak mentah-mentah. Bisa jadi ada kebenaran di dalamnya. Karena yang namanya kebenaran lisan by lisan, orang Yahudi itu memiliki tradisi lisan. Ada pasti kebenaran yang hakiki itu di dalam pemahaman mereka. Hanya saja sebagian besar dari mereka itu menolak, membantah dan merubahnya. Itu sebenarnya ada nubuatannya tante. Aku mau tunjukkan sama tante. Tante senyap dulu di situ. Diam kau Hasyim. Aku lagi sama tanteku ya. Nih. Ini kutunjukkan sama tante.
supaya tante terbuka, dipilih, ntar ya, dipilah, dirubah, kok gitu. Nih. Coba ya, satu lagi. Kalau tante, mana ini? Ntar ya. Dipilah, dirubah, dipilih. Mana tahu lah tante nanti jadi sama Bang Jibril. Bu Darni udah mute nih, lagi siap-siap mau kerja mungkin. Wah, aku padahal pengen sama tanteku itu. Ngomong sebentar aja. Kalau memang sayang, memang kalian nggak percaya kepada kitab terdahulu ini, kenapa ditulis di dalam Quran surat 10 ayat 94 kata Allah, jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Berarti sebelum kamu itu, sebelum Al-Quran ini ya Alkitab. Berarti Allah itu sudah mengatakan Alkitab ini kebenaran. Makanya kalian disuruh bertanya kepada Alkitab, sayang. Kenapa? Tunggu. Kenapa kalian lawan Allah itu, sementara Allah sudah mengatakan kepada kalian, kalau kalian ragu katanya kepada Nabi Muhammad, bertanya kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Berarti Alkitab ini, berarti tunggu dulu, berarti Allah itu nggak pintar dong, nggak tahu dia Alkitab sekarang ini sudah ditipu-tipu. Itu jangan bilang berarti nggak tahu. Biar aku jelaskan. Iyalah. Harusnya dibilang lah pula di situ. Jangan kau tanya, jangan kau selidiki Alkitab yang terdahulu. Bukan, enggak boleh gitu dong. Enggak boleh ku dengarkan aja kalian. Aku pun harus kalian dengarkan. Mana bisa kalian kalahkan aku? Enggak akan bisa. Aku berani ngalahkan tanteku. Enggak ada yang mau kalah-kalahan di sini, Bu Darmi. Mana berani aku mengalahkan tanteku? Pasti. Bu Darmi mau menang. Iya, Bu Darmi menang. Tante menang. Iya, kita menang. Bu Darmi mau menang, silakan. Ibu Darmi menang. Kita menang di iman masing-masing. Iya. Sini dengar aku jawab dulu ya, aku jawab ya. Oke, silakan. Kalau aku tuh tidak menuduh. Yang kulakukan tadi itu menjawab pertanyaan si Hasem. Tidak sama sekali menuduh. Aku hanya membawa data, kemudian memverifikasi dengan keimananku Al-Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 25 atau 29 ya, sorry lupa. Nah, sekarang Tante mengatakan ada ayat dalam kitab kalian yang mengatakan dalam surah Yunus ayat ke-94 kalau nggak salah itu ya, bahwasanya kalau kau ragu ya Muhammad, maka kau tanya sama ahli kitab. Kan sudah ku jawab tadi. Kami umat Islam ini tidak boleh menolak sepenuhnya, tidak boleh menerima sepenuhnya. Cara kami berkeyakinan adalah jadikan Al-Quran sebagai pembedanya. Al-Quranlah parameter kebenarannya. Ketika dituliskan di Al-Quran bahwa Isa adalah Nabi, tanya sama ahli kitab. Siapa dari kalangan Nasrani? Kau percaya siapa Isa? Iya, siapa dia? Dia adalah Nabi. Dari mana? Sekte Unitarian. Mereka percaya bahwa Isa adalah Nabi. Lalu ketika dikatakan dalam kitab kami bahwa Abraham adalah bapak bangsa yang dipilih, maka ditanya sama ahli kitab. Masalahnya adalah itu kalau ragu. Tapi Nabi kami tidak pernah ragu, Tante. Ya, ini sebagai bukti Nabi kami diberikan hak bebas. Kalau Muhammad SAW adalah seorang manusia yang punya, dia manusia, dia punya sifat. Sifatnya apa? Dia memiliki sifat takut, sifat ragu. Tiba-tiba datang kepada dia malaikat mengaku utusan Tuhan. Wajar kalau dia memiliki reaksi ketakutan. Dia lari ke rumahnya minta diselimutkan sama istrinya. Kemudian dia gemetar. Itu adalah reaksi yang memang manusiawi. Nggak mungkin ada orang yang hidup 40 tahun dengan hidup yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba datang sesosok makhluk yang dia tidak pernah lihat selama ini. Kemudian mengaku dari Tuhan, menyuruh dia menyampaikan perkataan itu kepada orang-orang yang menyembah berhala. Apa yang akan dihadapi nanti? Seperti Musa yang juga berkata kepada Tuhannya Bani Israel, apa yang akan aku sampaikan kepada Bani Israel? Lalu Tuhan berfirman, katakanlah bahwa aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Itu juga yang terjadi kepada baginda Rasulullah. Beliau diperintahkan menyampaikan firman Tuhan. Wajar kalau beliau itu ketakutan, khawatir beliau akan ditolak, seperti Nabi Isa juga seperti itu. Tetapi kemudian apakah beliau ragu? Nih acakarengge Tante. Jadi kalau Tante bilang bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang tidak mengetahui, salah. Justru dia membuktikan bahwa keteguhan Nabi kami, dia beriman kepada perkataan Allah. Ini bukti Nabi kami tidak pernah ragu dengan apa yang diterimanya ya.
Kemudian buka Bang Jibril, tolong Mazmur pasal 119 nomor 126. Ini adalah nubuatan. Seperti kalian percaya nubuatan, besarkan Bang Jibril, guys. Mazmur 119 nomor 126. 119 nomor 126. Sebelum ke sini ya Uni, tapi untuk soal keraguan di Yeremia 8 ayat 8, silakan, Bang. bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi di Alkitab sendiri dikasih tahu bahwa sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Soal apa? Soal Taurat, ya. Baik, kita sambung. Mazmur 119, 126, 131. Tadi berapa? Ini 126 ya? Ya. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Tante, bukan kami yang hanya mengatakan bahwa Taurat. Waduh, jadi yang bilang Taurat di Islam, Islam juga merubah Taurat loh. Islam mengubah, jangankan merubah, meniadakan. Mana ada 10 hukum Taurat di Al-Quran? Ada. Wah, ada dong. Ada. Contoh, hukum keempat menguduskan hari Sabat. Kenapa kalian berhari Jumat? Berarti kalian sudah merubah. Kalau kami umat Advent tidak ada kami rubah 10 hukum, harus diajarkan di gereja kami. Kalau kami Advent kan tante Advent Kristen mayoritas kan pakai hukum Taurat. Jangan, tante aku tidak mau. Paulus enggak, sekarang enggak. Paulus juga mengatakan Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, katanya. Kalian aja yang enggak mengerti kenapa yang Sampai baca ayat itu. Iya, enggak ada di kurang-kurangi 10 hukum. Cuman saya baca ayat itu. Aku suka ayat itu. Coba buka Bang Jibril. Galatia berapa tadi? Ayo kita baca. Ayo. Yang barusan. Ulang lagi. Jangan. Pasal Galatia berapa? Galatia 3 ayat 24. Buka Bang Jibril. Baru gitu dia. Aku depan tante ini. Kalau iya, karena kami Advent kan memang itu kurasa orang sana nggak suka nengok aku. Di sini nanti ku sampaikan semua. Kami gitu. kalah sama tante, bilang sama mereka nggak kelawan. Nah, Bang buka yang semuanya aja Bang. Galatia 3 ayat 24 Bang, buka ya. Keseluruhan Bang. Jadi kita dari 24, 25, 26 gitu. Hukum Taurat dan janji, ya kan? Galatia 3-nya dibenarkan oleh iman. Yang 16-nya hukum Taurat dan janji. Ikut cium juga tante ini lama-lama lah. Galatia 3 ayat 24. 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu adalah anak-anak Allah. Enggak lagi di bawah penuntun enggak loh. Umi Ripa dan adik Jibril, maksudnya kita itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu wajib toh melakukan 10 hukum. Kalau orang yang di dalam Kristus tetapi dia membunuh, berzina, itu dulu ya Allah. Dia abang adik loh. Iya, tahu aku. Abang adik mereka. Ini abang adik hukum Taurat dan Yesus. Kan ini dipersatukan di dalam Yesus, maksudnya gitu loh. Kalian salah. Makanya tante baca itu ya, kata di situ ya, di Galatia itu ya. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ngapain tante? Kita di bawah pengawasan Yesus Kristus. Kalau sudah di dalam Yesus, tetap kita harus memakai Taurat. Harus kita kan kata Yesus, kalau kau mengasihi aku, Diarni, turutilah hukum-hukumku. Tapi kan itu kan kalau si anaknya Yesus belum datang pakai hukum Taurat. Kalau Yesus sudah datang enggak, say. Begini, say. Kalau eceknya Umi Ripa, begini, dengar ya. Kalau kulakukan pun 10 hukum tapi aku menolak Tuhan Yesus juru selamatku, itu maksudnya batal. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, sudah
sudah wajib melakukan perintahnya itu. Orang-orang yang di dalam Yesus itu harus sesuai dengan perintahnya. Yang terakhir ya, aku cuma ngasih bukti-bukti aja. Aku nggak mau berasumsi lah. Gitu. Sekarang dia aku mau menunjukkan bahwa Tuhan itu berfirman tapi salah atau lupa dia dengan firman-Nya. Buka Yeremia 34 nomor 4 sampai 5 Bang Jibril. By the way, Bang Jibril nggak kerja ya? Maaf. Enggak apa-apa. Santai kok, baru jam 7. Yeremia 34 nomor 4 sampai 5. Kalian dengar itu, Allah kita itu kan nggak punya agama. Dia mempunyai perintah yang harus dipatuhi manusia. Itulah 10 hukum yang dituliskannya kepada Musa. Itu indah, nggak boleh itu dikurang-kurangi. Nomor 4 sampai 5. Nggak ada salah. Kurang-kurangi. Buktinya kalian tidak menguduskan hari Sabat, kalian hari Jumat. Yeremia 34 4 sampai 5. Gitu. Ini kebenaran ini loh, harus disampaikan. Darling, gini loh darling ya. Yuk. Kami percaya hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Nanti aku kasih datanya nanti. Yeremia 34 4 sampai 5 Bang. 4 sampai 5 ya. Aku baca yang 4-nya Bang. Coba yang di ayat. Nah, namun demikian, dengarlah firman Tuhan. Ini Tuhan berfirman ya. Dengar ya. Nah, apa kata Tuhan? Hai Zedekia. Lanjut. Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan mengenai engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau katanya, lanjut Bang 35-nya Bang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api. Kata-kata Tuhan apa bilangnya? Kau akan mati dengan damai, betul? Ya. Tapi yang terjadi tante Yeremia pasal 52, buka Bang 10 sampai 11. Yeremia pasal 52. 52? Iya. Tunggu ya. Ayat sampai Yeremia 52 10 sampai 11. 52 mati dengan damai. Mari kita baca. Raja 10. Babel menyuruh menyembelih menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai pada hari matinya. Damai kali matinya tante. Iya. Udah gampang menjawabnya itu saya. Gampang menjawabnya itu. Itulah kalau langsung berhadapan dengan Elohim. Makanya ada neraka dibuat untuk orang-orang yang tidak melakukan 10 hukum. Itu tempatnya. Orang-orang yang menolak Yesus sebagai juru selamatnya dan yang melanggar 10 hukumnya, tempatnya neraka. Itu jangankan ini, itu nanti disiksa di api neraka. Bayangkan itu. Ini belum seberapa. Janjinya gimana mati damai? Janjinya mati dengan damai jika kita menuruti hukumnya. Itu dia, kalian jangan salah mengerti. Jika aku dengar dulu, jika aku menuruti, aku kalah. Jika aku menuruti hukumnya dan beriman kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, itulah yang tidak ada hukuman baginya. Roma 1 ayat 8. Nah, jadi siapa yang menolak Yesus dan putusannya kan bebas di pengadilan. Kenapa jadi Tante mau lagi nggak? Tante masih mau nggak? Ini menarik ini. Tante mau lagi nggak? Masih belum ada kerja aku, masih lagi belum sepi. Aja, oke. Dua raja-raja buka Bang, dua raja-raja pasal ke-8 nomor 26. Raja-raja. Ambil soto nanti soto, ambil soto. Aku heran. Dua raja-raja berapa? Masih didustakan. Yang ini aja Bang, semuanya aja, jadi biar dibaca dari ayat sebelumnya biar dia tahu. Dua raja-raja pasal 8 nomor 26. Buka ketiga beresan Quran. Iya, kalian ini mengobrak-abrik Alkitab kami ini loh sayang. Iya. Memang kalian ini tugas kalian mengobrak-abrik Alkitab kami ini. Darmi tadi sampai ke tafsir loh, ngobrak-abrik Al-Quran.
Ya kan aku sudah sekali dong. Ketafsir-tafsir. Iya, bukan. Mari kita baca. Itu tadi maka kenapa aku ke surat Yasin karena kalian menolak Paulus. Ia berumur berapa Bang? Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia, ini cerita tentang Ahazia toh. Ahazia berumur berapa di situ? Bentar. Ia berumur berapa tadi? 20. Dua raja-raja 8 berapanya? 22. Dia berumur 22 tahun kata raja-raja 8 26. Ya, waktu dia menjadi raja, kan gitu ceritanya. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, kan gitu. Tapi dalam 2 Tawarik pasal 22 nomor 2, coba Bang, 2 Tawarik pasal 22 nomor 2. Aku heran Tante Darni. Luar biasa kalian ya, sampai ke situ kalian obrak-abrik. Oh, banyak kali lah dosa kalian saya. Banyak kali. 2 Tawarik berapa nih? 2 Tawarik pasal 22 nomor 2. Padahal kita menunjukkan kebenaran. Enggak, itu bukan kebenaran, penyesatan. Penyesatan itu. Alami seperti Anda tidak nasibnya benar. 2 Tawarik 22. Saya nubuatkan nomor 2 lambat. Ya, ini akan alami seperti Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Yang di 2 raja-raja 22 tahun, di 2 Tawarik jadi 42 Tante. Masa Tuhan salah berfirman Tante? Tuhan nggak salah berfirman. Itu yang jelaskan dia tetap jadi raja kan. Hizkia kan tetap jadi raja. Itu yang perlu isinya Umi Rifa. Kalau jawabannya pokoknya ya memang itu. Yang jelas Raja Hizkia tetap jadi raja. Itu dia. Gitu ya. Aku sama Bang Jibril kalah, yang penting ditebus. Yang penting ditebus. Iya. Enggak apa-apa. Bayangkan loh. Gimana kira-kira Bang Jibril gimana Tante menurut Tante? Oh ya, kalau ganteng dia sweet. Ayo on cam dulu. Ayo mana dirimu? Buat dulu. Ayo coba. Tante aku udah ketemu lo Tante. Aku udah lihat orangnya lo. Iya, ayo cepat. Ayo Jibril. Tante, mana wajahmu? Baru bangun banget Tante. Aku rupanya tadi baru bangun itu. Aku tadi baru bangun. Cepat. Bang Jibril itu menggetarkan ginjal lo Tante. Mana cepat dulu. Aku suka yang ganteng-ganteng. Ayo cepat. Jibril. Udahlah. Aku mau dirimu, cepat dulu. Bercanda Bang Jibril. Karena enggak, soalnya kalau lajang enggak apa-apa kita kejar-kejar asal jangan yang punya istri. Kalau yang ada istrinya, no, jangan coba dikejar. Astagfirullah, seneng kali aku. Mana dirimu Jibril? Cepat. Tante mau nengok. Biasanya kalau orang ganteng mau nggak mandi, mau nggak cuci muka tetap ganteng. Dia pemalu loh Tante. Dia aku udah jumpa loh, aslinya ganteng memang, serius tuh. Oh mantap. Tapi mudah kali nggak mau aku. Sana. Terlalu mudah lah. Dia kuat itu, kuat dari bodinya dia kuat. Astagfirullah. Dia Uni Rifa. Dia kuat itu, masih kekar dia. Aku nggak kuat lagi. Tahu nggak makanan kesukaan Bang Jibril? Sama kayak Nabi kami paha kambing, bayangkan. Paha kambing. Pantaslah, makanya kekar badannya. Tante kalau disuruh milih Bang Juma atau Bang Jibril, mana yang Tante pilih? Masih tetap Bang Juma dong. Masih lah Bang Juma. Ada satu lagi loh Bang. Gurunda kalian lah. Tante, ada satu lagi yang jomblo Tante. Bang Ali lo jomblo Tante. Walaupun siapa kalian sandingkan, Bang Juma tak terkalahkan.
Asik. Nggak bisa. Tadi Tapi tapi gini, kalau Bang Juma udah punya pilihan kayak Mbak D, ngapain kita kejar-kejar lagi? Cari dong yang lain lagi. Gini dengar pepatah nenek moyangku mengatakan sebelum janur kuning melambai salibkan. Nggak kan mungkin kalau Mbak D nggak ada saingannya itu, nggak ada lagi. Nggak mungkin lah. Mbak D kan cantik. Udah mengalah, kita harus tahu diri dong. Masa kita mau berhadapan sama Mbak D begitu cantiknya dia? Sultan lagi. Saya tanya sama Muslim. Apa Hashim? Kami lagi tadi udah dibuka belum tadi? Enggak, saya udah. Apa tulisannya di situ? Ini ya. Coba dibuka. Buka, kan Hashim bukakan Sabtu Cintanya dulu. Makanya kalian ku bawa cerita supaya temanku itu bisa cari data itunya itu. Tapi Bu Darmi, kalau tiba-tiba dia bilang I called his children, berarti saya nggak berdusta ya? Ya, dengarkan dia. Ayo kita lomba yuk memperebutkan hati Bang Juma yuk tante yuk. Yuk. Aku adiknya lo tante. Aku adiknya lo. Sama Mbak B nggak mungkin lagi lah. Hanya berteman aja kita. Tante. Aku mendukung lo tante. Iya, tapi Bang Juma udah ada yang punya, nggak boleh lagi. Abangku itu memang luar biasa, memang karismanya membuat tante Darni kelepek-kelepek memang. Tapi kalau sudah dia punya, udah ada yang punya, aku nggak kelepek-kelepek lagi lah. Enggak, udah biasa aja aku rasa. Aku nggak pantang. Pantang aku mengejar cowok, pantang, enggak loh. Kejar aja lah, kejar aja. Enggak aja. Itu punya orang kok dikejar-kejar. Apa ini yang aduh signalku parah. Nah, tuh. Hosea 11 ayat 1 ya. Ini dari mana sumbernya, Bang? Ya. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari Bible Septuaginta ke Inggris. Apa yang kau buka itu? Bible Septuaginta to Inggris. Iya. Itu dari website apa, Bang? Website apa? Bukan website, ya, aplikasi. Iya, jangan pakai aplikasi dong, Bang. Jangan pakai aplikasi dong. Ini. Aduh, kok pakai aplikasi sih? Bukannya. Itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Udahlah dari teks itu. Waduh. Besarkan Bang Jibril, host. Nih. Keren kali memang. Aduh. Tanteku ini mengenai. Nih. Elopos.net berarti network ya. Septuagint chapter. Nih. I called nih Hosea 11 nomor 1. Early in the morning where they cast off, the king of Israel has been cast off, for Israel is a child and I love him, and out of Egypt have I called his children. Tapi begitu kita ke pakai celanamu dulu. I called his children. Masa Maisan mana? Ini abang bisa baca nggak ini? Tapi di Saveria tulisannya I fell in love with Israel when he was a child. My son. Yang salah yang itu yang children itu. Oh, jadi ini pendusta. Ini yang my son. Ini pendusta itu. Iya. Jadi ini pendusta. Ini pendusta itu. Siap. Ya Abang boleh lah. S3 teologinya dari mana, Bang? Bilang ini pendusta, Bang. Boleh lah. Kan itu bahasa aslinya begitu. Oke, berarti ini pendusta ya. Namanya. Iya. Oke, siap. Berarti ini pendusta. Itu pendusta itu. Yang tidak sesuai dengan itu ya pasti berdusta lah. Berarti ini pendusta. Pokoknya yang betul menurut Asyam itu yang betul. Nah. Ya, Muslim juga begitu kok kalau ditunjukin data ya. Ini berarti penulisnya siapa nih ya? Coba penulisnya siapa? Nih, welcome to Elpenov, home of the Greek word. Wah, rumah tulisan Yunani. Pendusta ini. Pendusta.
Kadang di Al-Quran juga begitu loh, harus ada hadis lah, ada inilah, ada inilah. Samanya. Samanya. Jangan cari remis dong, jangan cari remis. Remis. Samanya. Sama dong. Dusta itu. Ya, dari bahasa Ibrani ke Septuagintanya begitu, diterjemahkan bahasa Inggris kok tetap itu my son. Ya. Gitu. Oke, boleh nggak saya bertanya nih sama Muslim? Ya, silakan. Kamu udah nanya dari tadi, kan aku udah jawab. Kapan saya nanya? Jawab apa belum? Tadi kamu bertanya siapa yang merubah? Aku tunjukkan samamu datanya ini boleh, ada. tapi habis itu saya tanya balik boleh ya? Ditunjukkan boleh. Ya. Tanya Bang Jebrel. Oke. Apakah YHWH YHWH sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Oke, kita bahas Israel. Ya. Kalau kamu menanyakan apakah kata-kata YHWH itu adalah salah satu nama Allah, kami katakan tidak. Karena kami tidak mengenal kata itu. Siapapun boleh menyebut nama Tuhan dengan apa yang dia maksud. Seperti Hashem misalnya. Apakah Hashem itu betul-betul nama Tuhan yang diberitakan dalam kitab sucinya? Tunjukkan kepada kami. Hashem itu adalah panggilan yang dilekatkan oleh orang Yahudi karena mereka tidak mau menyebut nama Tuhan sembarangan. Artinya mereka yang mengadakan nama itu, bukan Tuhan yang memberitahukan nama itu. Beda ya, kalau kami umat Islam, nama Tuhan kepada kami ini diberitahukan dalam Al-Quran. Kami nggak bisa memanggil nama Tuhan dari apa yang tidak diberikan oleh Tuhan. Kami tidak kenal YHWH karena YHWH itu masih diperdebatkan. Apakah itu singkatan? Hasem, aku yang jawab. Hasem, aku yang jawab ya. Aku yang jawab. Belum selesai aku. Atau bentar dulu. Ini habislah Uniripa ini, putuslah aku taruh ini. Iya, ada aku bilang kalau aku sama Tante Kara. Pakai dalil ini. Dengar. Lalu kemudian orang-orang Yahudi tidak berani menyebutkan nama Tuhan mereka sembarangan. Bahkan sakingnya mereka tidak berani, mereka sebut dengan Hashem atau mereka sebut dengan Adonai. Masuk akal tidak menurut kalian dia menuliskan nama Tuhannya sembarangan di dalam sebuah kitab, sedangkan menyebutnya saja mereka tidak berani, tapi kononlah kabarnya mereka menuliskan dalam kitab. Tidak mungkin. Kenapa? Dalam Septuaginta tidak kita temukan nama YHWH melainkan kata Theos. YHWH telah kita temukan dalam teks Mesorah yang mana kitab itu selesai di abad ke-9. Aneh sekali memang. Kenapa kemudian orang Yahudi berani menuliskan nama Tuhan mereka dalam satu kitab sementara menyebutkan saja pun tidak boleh. Dan bahkan sebutan buat Yahweh atau Yehwah atau YHWH itu tidak ada orang Yahudi yang menyebutnya seperti yang Oten sampaikan selama ini. Oke? Nah, inilah indikasi. Bentar dulu, sabar. Nah, boleh kalian ketawa, tapi nanti setelah aku ngomong dulu. Jangan nggak punya etika. Kau tadi ngajak kami diskusi baik-baik, tapi kau sendiri menunjukkan kau nggak punya etika. Ya. Kalau aku sama Tante Dani ketawa nggak apa-apa karena kami udah biasa. Kau dari tadi kau hargai kau bicara, nah kan? Nah, pakai celana kau dulu, baru kau ngomong. Nah, jadi kami umat Islam, saya sendiri mengetahui bahwa orang Yahudi tidak akan berani menyebutkan nama Tuhan mereka sembarangan. Mustahil mereka berani menuliskan nama Tuhan mereka di dalam sebuah kertas yang akan diinjak-injak, dirubah oleh Oten. Menyebutkan saja mereka tidak berani, apalagi menuliskannya. Maka sudah jelaslah bahwa teman-teman Kristen itu tidak mengetahui siapa nama Tuhannya Nabi Musa, melainkan kalian tahu dari kitab yang mana orang Yahudi sendiri yang tahu apakah itu nama Tuhan atau tidak. Coba kalian tanya sama orang Yahudi, wahai Yahudi, sebutkan nama Tuhan kalian. Aku ingin tahu apa lafaz nama Tuhan mereka. Nah, itu dulu. Tapi kalau bicara esensi, tidak ada orang Yahudi yang menuhankan Tuhan konsepnya Trinitas. Tidak ada Yahudi yang menuhankan roh. Tidak ada Yahudi yang menuhankan manusia. Yang menuhankan roh adalah orang animisme sebelum ada agama di Nusantara. Yang menuhankan manusia adalah orang-orang pagan Yunani. Kalian mengkolaborasinya. Orang Kristen mencampur adukannya antara orang animisme dengan orang-orang pagan. Menuhankan roh juga manusia. Roh dituhankan yaitu Bapa, manusia dituhankan yaitu anak. Komplitlah ajaran kalian antara ajaran pagan Yunani yang juga memiliki Tuhan yang setengah manusia setengah dewa yaitu Hercules yang adalah manusia, dengan ajaran animisme sebelum Nusantara ini menjadi agama Islam dan juga Kristen. Inilah kalian campuran ajaran paganisme antara penyembah roh dan juga penyembah anak manusia. Sementara kami umat Islam dan orang Yahudi, apakah kami menyembah keduanya? Nehi acakarengge. Tanya orang Yahudi, apakah konsep ketuhannya sama dengan kami? Tanya Rabi Sadia Gaon.
Kenapa Rabi Sadia Gaon menuliskan dalam terjemahan Bible-nya, dalam terjemahan kitab tanah ke bahasa Arab, mengganti kata Yod Evawe, mempadankannya dengan kata Allah. Jadi kami tidak perlu sok-sokan mengatakan kita sama ke Tuhan kita. No! Tapi mereka lah yang menyamakan, bukan kami. Jadi kami tidak perlu Udahlah, Yahudi, Umi. karena Cukup. agama kami bukan dari Yahudi, tapi dari Nabi Bani Israel. Bukan dari Yahudi, karena Yahudi banyak sesat. Terima kasih. Oke, udah. Tadi apakah Yahweh sama dengan Allah Allah SWT? Kata Uniripa tidak sama. Berarti 1 Tawarikh 16 ayat 26. Yang menyembah selain kepada Allahnya Musa, Abraham, Ishak, Yakub adalah berhala atau setan. Berarti Allah kalian apa dong? Di luar dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah menyembah Tuhannya Musa? Ya, menyembah Tuhannya Musa kami. Itulah Tunjukkan Elohim. aku kalau Musa mengenal Yesus. Itulah Elohim. Ya, firmannya, tunggu. Firmannya Elohim yang menjadi manusia. Dia tetap sama. Aku tetap Musa dia juga. mengajarkan firman jadi manusia. Di mana kali itu? Perjanjian lama sama perjanjian baru dia berkesinambungan. Dia tidak putus-putus. Gitu Musa dia. mengajarkan Tuhan jadi manusia. Kan Musa kan di perjanjian lama. Setelah itu penebus manusia itu harus datang. Aku akan menebusmu. Kan katanya. Tuhannya Musa gitu adalah dia. orang yang Udah ya. menyembah kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh Musa yang potong tidak lah. dapat dilihat. Oh ya, sorry. Ya. sayang. Uniripa kalah aja tadi aku, kan kalah. tadi kan Uniripa Iya, tadi sayang. bilang I love you. nggak serupa Yahweh dengan SWT. Sementara ayat ini jelas mengatakan yang menyembah kataku tadi. yang menyembah selain kepada Allahnya Musa, Abraham. Bukan gitu kataku tadi, Tante. Kataku nama itu kami tidak kenal karena kami juga nggak percaya nama Tuhannya orang Yahudi juga. Beranikah kalian mengatakan di Al-Quran Yahweh atau Elohim? Nggak berani kan? Berarti beda Allah kalian. Beda. Orang Yahudi tadi sudah sepakat kita. Hashem itu sendiri bukan nama yang diperkenalkan Tuhan, tapi nama yang mereka buat untuk Tuhan. Jadi mereka berani menyebutkan nama Tuhan walaupun tidak disebutkan dalam kitab suci. Nah, kan ada lagu itu. Dengar dulu apa yang disebutkan orang-orang Israel. Yahweh, Elohim, Yahweh. Kan katanya selalu. Kali framing nggak pernah berani menyebut Yahweh. Harusnya kalian juga berani. Kami berani. Ada orang Yahudi. Kami Kristen. Kata Tuhan ditulis besar semua. Itu disebut Yehova, bukan tidak disebut. Tunjukkan satu orang Yahudi yang mengatakan nama Tuhannya Yehova atau Yahweh. Ya itu Yahudi, terserah. Tunjukin sama aku satu orang Yahudi rabbinik atau Yahudi yang tidak, Yahudi yang memegang kitab tanah atau Torah menyebut nama Tuhannya Yahweh atau Yehova. Tunjukin siapa nama rabinya. Bahwa Rabi mana? Aduh, ngarang ini. Ngarang kalian. Kan itu ternyata kan ada bukti. Siapa orang Yahudi yang bilang Tuhannya namanya Yahweh? Ini lagu membuktikan berkali-kali kuasanya. Shema Hasem. Israel. Itu baru ada. Uniripa. Adonai. Keluaran. Dengar dulu. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Berarti selama-lamanya. Beranikah Islam Yahweh atau Elohim selama-lamanya di Al-Quran? Kan kita lagi bahas nama. Itu dia. Gak berani kan? Berarti Allah kalian siapa tadi dikatakan di dalam 2 Tawarikh? Berhala atau setan katanya. Oke, kutanya. Luar biasa. Kutanya Tante. Berhala artinya apa? Berhala itu menyembah patung, menyembah batu, menyembah. Ya, tunjukkan di mana umat Islam menyembah patung dan batu. Kalian nggak berani mengatakan Elohim Yahweh di dalam Al-Quran. Berarti Yahweh. kalian di luar. Oke. Berani. Kata lagi ya. Gantilah SWT itu. Ganti SWT menjadi Elohim atau Yahweh. Ini aku udah sabar. Berani. Kami berani. Loh. Kenapa kami harus menggantinya? Orang Yahudi saja tidak berani menyebutkan nama itu Yahweh begitu. Itu framing lagi kalian kan. Nah, ini tunjukkan ya. Tante tahu tidak? Tante kenal sama Ibu Rita Wahyu. Kenal nggak? Iya, Rita Wahyu yang apologet itu. Tahu Tante apa kata Rita Wahyu tentang kata Yahweh? Nggak tahu pastikan. Sini.
Kutunjukkan, tapi tante jangan terguncang, pegangan dulu yang kuat ya. Enggak, mana mau aku terguncang. Udah biasa kalian berdusta. Bang Jibril, aku kasih link ya, nanti buka Bang Jibril ya. Dia ada data dia. Ya, aku buka nanti Bang Jibril aja yang ini. Ntar ya. Ada data, kalau ada data balas data dong. Keren dong Elisa. Mantap Marco. Kita kasih data aja. Aku nggak mau nuduh-nuduh. Nanti tante Dani nggak mau lagi dia ngobrol sama aku. Kita lihat. Aku kasih ke linknya ke Bang Jibril. Nanti Bang Jibril buka. Kayaknya ini deh. Ini kekiranya bentar ya Bang. Ntar aku lihat dulu. Pokoknya adil kata Lino dak kira minta syaruda. Bak sangat ke Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Soalnya aku masih mana dataku itu. Oke, bentar ya. Habis suaraku tanti gara-gara tantil. Gitu habis suara. Aku juga. Iya. Pokoknya adil kata Lino lah Bu Darni ya. Adil kata Lino. Bentar aku ambil linknya. Bu Darni numpang tanya Bu Darmi. Tuhannya 3 apa 1 atau kesatuan? Satu Tuhan kami dah. Allah Yesus. Enggak. Ya. Allah Yesus. Saya yang jawab soal Tritunggal. Bu Darni belum aja. Ya. Oke. Apa-apa ya. Ya. Enggak boleh. Bernarasi. Enggak, ini sebentar. Tuhan saya satu. Ini mumpung Uni lagi nanya. Ini di Simple to Remember Judaism Online. Ini alamat websitenya. Ya, soal ini Rabbi Yahudi yang bikin ini. Nah, di sini disebutkan bahwa, nah nih, in Jewish law, ini saya translate aja ya. Anggap aja saya nggak bisa bahasa ini, bahasa saya nggak paham. Dalam hukum Yahudi, penyembahan kepada dewa yang terdiri dari 3 bagian dianggap menyembah berhala. Ya, saya tidak menyembah dewa 3, saya menyembah satu-satunya. Tuhan Yesus Kristus namanya. Ya. Jadi Yahudi ini berdusta, nih Rabi ini berdusta berarti. Ya terserah. Itu terserah mereka apa untuk siapa kata-kata itu. Bukan untuk kami itu. Iya kan Asem? Bukan untuk kita itu Asem. Ya berdusta, Yahudi berdusta berarti. Itu framing Anda. Ya. Enggak, saya baca ini, saya baca dari ini. Ini saya baca. Ini baca dari ini. Itu Yahudi yang menolak Yesus itu. Yahudi yang menolak Yesus. Asem. WA Bang, kata Bu Rita Wahyu Bang. Bukakan sama validasi dengan verifikasi. Yang ini. Ya coba dibawa pelan-pelan Bang. Nanti ada berapa paragraf, lanjut. Nanti penjelasan Bu Rita Wahyu tentang nama Yahweh, lanjut. Nanti ada yang bentar ada yang ke bawah. Lanjut ke bawah. Tuh Bang, timbul pertanyaan itu baca dari situ Bang. Ini. Ya, Timbul pula pertanyaan baru, apa yang salah dengan dugaan ini? Siapa yang mengatakan bahwa pengucapan Yahweh itu salah? Menanggapi beberapa pertanyaan ini, patut dipertanyakan kembali, apakah kita akan meletakkan iman tentang keselamatan kekal pada sebuah nama dugaan? Jadi namanya Yahweh itu dugaan. Lanjut Bang, baca Bang. Nama Yahweh boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari Dewa Zeus. Kata Rita Wahyu loh, bukan kata aku loh ya. Ngopi. Kita pagi-pagi lanjut Bang, lanjut, belum selesai itu Bang, belum selesai itu. Di Roma Zeus dipanggil Jupiter, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Iupiter, Bapak Leu, menurut fungsinya, sehingga menjadi I love atau Iwe, dibaca Yahweh. Itu kan pakai bahasa Latin itu, Yahweh. Yahweh. Nah, lanjut di bawah Bang. Lanjut Bang. Jika kalangan pengagung nama Yahweh sering menggunakan Keluaran 23:13 agar jemaat Kristen yang masih menggunakan kata Allah menghilangkan kata ini, barangkali ayat yang sama juga dapat ditunjukkan kepada mereka. Siapanya pengarang buku itu? Ini bukan. Siapa pengarangnya? Buku katanya. Ya, kita harus tahu dong. Rita Wahyu, bre. Rita Wahyu.
Rita Wahyu ini kurasa penyesat ini kurasa. Penyesat. Pendusta. Ini pendusta berarti. Oke. Ini menurut Bu Darmi ya, saya nggak bilang kayak gitu ya. Rita pendusta kau Bu Darmi. Penyesat lah kalau dia bilang kayak gitu. Iya kan? Itu kan kami nggak terima. Iya. Berarti ini pendusta ya. Memanggil namanya Jehovah. Ya, Jehovah. Iya. Oke. Jehovah, Elohim. Iya. Itu terserah orang mau ngomong. Iya, terserah orang mau bilang apa. Yang jelas Tuhan kami Jehovah itu dulu, Yesus. ngeteh dulu sayang, ngeteh dulu sayang, cantik. Saya mau ngeteh dulu sayang. Udah setengah teh aku nih, sebesar ini loh habis loh, bayangkan loh. Mantap lah. Putusannya itu tidak bersalah Yesus, tapi ditutup kalau dia 13 itu yang tapi yang jelas di 2 Tawarikh tadi dikatakan selain dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Mamon, setan. Udah. Jadi pakai akal kita. Siapa itu? Kalau kalian nggak berani menyebut nama Elohim atau Yahweh, berarti Allah kalian Allah setan, kan? Seperti yang dibilang 2 Tawarikh tadi. Tuh. Saya nggak ada, Ibu Darmi. Saya nggak ada bilang Yahweh itu Zeus loh. Itu Rita Wahyu loh. Kok Ibu Darmi langsung bilang Tuhan saya setan? Bukan, di luar yang katanya di 2 Tawarikh tadi. Kok begitu sih? Kok begitu? Aku sesuai dengan data. Coba ditarik. Iya, coba ditarik omongannya. Enggak mau aku tarik. Dengar, 1 Tawarikh 16 ayat 26. Yang menyembah selain kepada Allahnya Musa, Abraham, Ishak, Yakub adalah berhala atau setan. Ya udah, ini kan ada ayatnya. Tadi saya bacain ini loh, dibilang Yahweh itu Zeus. Saya pamit dulu mau kerja. Oke, siap. Oh, jadi saya nggak jadi nanya balik nih, Bang. Hasem, kenapa kau tinggal? Hasem, kenapa kau tinggalkan aku? Kan Bu Darmi. Saya mau kerja, Bu Darmi. Tengok aku sama Bang. Jadi saya nggak nanya balik nih. Meninggalkan. Saya nggak boleh nanya balik dong. Oh, nanti malam ya, Bang Hasem. Nanti malam kita jumpa ya. Bang Hasem ini tunggu dulu. Bang Hasem ini lajang atau duda? Saya lajang. Sweet. ada kawanku yang single. Oke, nanti malam kita jumpa ya, Say. Kita hajar Umi Rita sama Bang Jibril. Tinggal ya, Say. Jam 9 ya. Kita jumpa jam 9 ya. Aduh. Sakit perutku. Astagfirullah, sakit perutku ya Allah. Aku pun mau kerja loh, Bang Jibril, Umi Ripa, teman-teman yang lain. Bu Darmi, sebelum saya juga mesti undur diri. Tapi sebelum kita semua undur diri, saya mau nyampein satu. Iya, nggak apa-apa Pak Syem. Iya, semoga Tuhannya Yesus memberkati Bapak. Silakan. Yesus adalah Tuhan. Laporkan Bu Darni katanya. Laporkan Bu Darni. Nggak ada. Bu Darni biasa itu. Jangan gitu, Bu Darni itu nggak gitu. Ini ada titipan dari bawah, Al-Baqarah 133. Ini sebelum kita undur diri. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyengkup Yakut ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Kami berserah diri kepadanya. Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub, bukan Tuhannya negeri Mekah, ya beda. Itu kan negeri Mekah tuh dari mana tuh dasar itu, Bang? Coba negeri Mekah tuh dari mana? Coba kita buka yuk. Tadi Unirifa juga udah. Negeri Mekah tuh di ayat Al-Quran mana tuh, Bang? Yuk kita buka yuk. Al-Quran mana? Atau verifikasi, ayo. Klarifikasi. Janganlah Tuhan lokal kau sama-samakan dengan Tuhan seluruh alam. Yang Tuhan lokal itu Tuhan yang nggak pernah keluar dari Yerusalem. Ayat Al-Quran mana Bang yang bilang Tuhan Mekah, Bang? Di Quran surat 9 ayat 27 dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nggak ada Ismail. Quran surat 29 ayat 27. Oke, satu-satu. Yang Mekah dulu. Oh, yang Mekah dulu.
Mekah dulu kita buka. Ini kan saya kan bukan Tuhan, Bu, bisa amubah belah diri gitu kan. Pak Hashim, ayat berapa? Sebentar, saya lupa ayatnya. Waduh, kok berdalil nyari-nyari dulu sih, Bang? Ayatnya apa? Ayat apa? Hacem. Kata dia. Oh, itu dia apa? Ada di sini. Tunggu ya, aku tengok. Ada. Tuhan Mekah. Mana Iya. ada? Ada. Lata dan Huba itu. Itu kan sebelum Rasulullah datang itu. Tuhan negeri Mekah. Kadang aduh, di mana ya? Nabi ketika diutus berkata. Masa Tuhan dibatasi negeri? 15 Bang dulu Bang. Dan ku tengok pun di dalam Bang Jibril di dalam Keluaran ini semua mengatakan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Gak ada Ismail. Semua ini gak ada Ismail karena Ismail memang yang nulis orang Yahudi iyalah. Ini ya, Bang Hashim ya. Bang Hashim kalau lupa 91. Iya, udah saya buka ini. Jadi aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Negeri Mekah, iya. Tanda kurungnya kita baca nggak? Coba kita baca di sini ya. Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri mana? Mekah. Mekahnya. Mana Mekahnya di sini? Coba dibaca. Jadi ada yang nambahin dong. Ini kan penegasan. Bentar, Bang Jibril sedikit Hashim. Jangan menyimpulkan, biar kami menjelaskan dulu. Nanti kalau kau menjelaskan pun kami tidak menyimpulkan. Di situ dijelaskan. Hazihil, dengar tuh, coba bahasa Arabnya Bang. Hazihil, yang ini yang hazihil balad ya, apa tuh? Coba. Lanjut Bang Jibril, samping. Rabbah hazihil baldatil lazi, menunjukkan bahwa apa? Tuhan yang menjadikan negeri ini, menjadikan negeri Mekah ini. Kemudian selanjutnya Bang Al-Lazi, bawah Bang Ali harramaha. Ya, jadi inilah Tuhan sedang menyebutkan bahwa Tuhan yang menjadikan negeri Mekah ini, bukan berarti Tuhan menyembah Tuhan hanya ada di Mekah. Nah, coba Bang Jibril bukakan tadi ayat yang saya maksud. Dua raja-raja itu. Sejarah. Jelas ya. Jadi Mekahnya nggak ada di sini. Karena waktu itu suku Quraisy itu udah ini bukan Al-Qur'an, ini terjemahnya. Ya. Ini bukan Al-Qur'an, ini terjemahnya. Baca sampai selesai terjemahnya, Bang. Waduh. Baca. Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya tuh. Segala sesuatu adalah miliknya. Oke, berarti cuma bukan Mekah aja. Tapi kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal ke-5 nomor 15, nah ini baru Tuhan lokal. Nah, bentar. 2 Raja-Raja? Pasal 5 nomor 15. Apa jadi ini nggak ada yang kerja kita semua di sini akhirnya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa dia di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Loh, nah itu Tuhan lokal, nggak ada lagi Tuhan di seluruh bumi kecuali di Israel, baru lokal Tuhannya. Tahu-tahu Tuhannya muncul cuman di Yerusalem aja, nggak pernah keluar kota. Yesus nggak pernah ke India, nggak pernah ke Padang. Enggak dong, dengarkan ini. Salah. Ini nggak ada turun nih. Turun. Ini nggak ada turun. Salah kalian. Inilah ngarang-ngarang kalian, ngarang. Yuk. Kita pergi kerja yuk. Astagfirullah. Ini dari bilang. Ini dari bilang. Itulah sebutanku, Jibril. Itulah sebutanku, turun temurun katanya, turun temurun. Keluaran 3, tunggu dulu. Keluaran 3 ayat 15. Berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku, turun temurun. Kalian ini jangan berdusta dong. I love you. Udah lewat 1 tuh. Yuk. Oke lah ya. Dadah lah ya. Nanti adik mau dinafkahin. I love you semuanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bekerja. Oke, nanti dilanjut ya. Kembali
Aku mau kembali bobo. Uni. Aku mau closing dulu. Uni, Hasyim nanti apa lagi sih Hasyim? buka room. Undang saya debat berdua di roomnya Uni, boleh? Iya, Bu. Nanti gampang Ya. tuh masuk di sini pun nggak apa-apa, kita tempat Bang Bob pun boleh di mana saya aja. pengen di roomnya Uni deh. Iya. Apa tema yang mau diangkat Hasyim? Ya. Apakah Allah SWT sama dengan apa? YHWH? Oke. Nanti buka tema iya. itu. Sip. Iya. Sip, oke. Itulah itu yang paling hebat. Itulah semua persoalan kita ini. Di situ kuncinya. Jadi, tapi kita di sini bukan dulu biar tujuan. aku closing statement. Aku mau closing statement. Sebentar, Uni, saya bicara sebentar aja supaya nanti saya nggak akan tujuannya menyerang ya, tapi saya akan mengedukasi ya bahwa Tuhannya Muslim dengan Tuhannya Kristen berbeda ya, itu aja tujuan saya. Nggak ada tujuan untuk menyerang ya. Pasti Hasyim. Kutungguin ya. Ya, nanti undang saya ya. Closing dulu, aku udah mau tidur tuh. Bang Jibril udah kerja, jadi kalau Bang Jibril kerja, aku tinggal di rumah. Enak kali. Iya, Bang Jibril pulang kerja rumah udah beres.